Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan dan hamba-Mu akan berikan apa yang Kau mau suruh hamba berikan. Karuniakan kepada kami semuanya roh pengertian dan penurutan dan iman dan percaya bahwa kami akan menerima apa yang Kau akan berikan, dan kami akan mempunyai kemampuan untuk menikmatinya. Terima kasih Bapa, karena Kau begitu mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini, dan semuanya itu karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi hanya karena anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43, 44 dan 45. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43, 44, 45. Firman Tuhan berkata begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, kita menyadari bahwa hari-hari ini, dari masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang jahat. Saya beberapa saat yang lalu Tuhan mengatakan kepada saya begini, kamu perhatikan, setelah kamu pulang akan terjadi banjir besar. Jadi kamu siapkan anak-anakku supaya mereka dapat mengatasinya. Saya ada di Semarang ini adalah kegenapan nubuatan beberapa tahun yang lalu. Sebab saya tahun 2000 akhir itu Tuhan sudah mengatakan Desember, kamu selesai pergi penginjilan. Jadi tahun 2001 sampai sekarang itu saya tidak pergi ke penginjilan. Jadi kalau saya ada di sini itu karena apa? Diutus khusus sama Tuhan. Saya sendiri tidak mengerti, saudara. Makanya itu saya beritahukan kepada saudara, kalau saudara dapat nubuatan, terima, percayain, tapi jangan dipikirin. Ngerti?
Kerap kali kalau saudara dapat nubuatan, bawa pikirin enggak? Ayo, bawa pikir loh. Terus bawa analisa enggak? Nah itu enggak bakal jadi. Terus kalau dinanti-nantikan, enggak datang-datang. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan, caranya Tuhan bekerja, caranya Tuhan melakukan, enggak tahu. Makanya diperlukan iman. Tangkep. Lalu kamu mengatakan, Tuhan, kalau itu kehendakmu, jadilah sesuai dengan engkau mau. Aku mengucap syukur. Amin. Udah. Jangan mulai dipikirin. Kenapa kalau kamu dapat nubuatan kok dipikiri? Nah, mengapa? Karena apa? Kalau nubuatannya itu enak, diharepe terus. Aku akan pakai kamu, aku akan berkati kamu, aku akan angkat kamu jadi kepala, tidak ekor. Pasti dipikirin terus. Kapan datangnya? Kapan datangnya? Kapan datangnya? Ya dah? Tidak jadi. Karena apa? Demikian kamu memikir begitu, rencana Tuhannya ini dihambat setan. Kenapa? Karena jalannya tidak seperti jalan yang engkau mau. Tidak seperti jalan yang engkau kehendaki. Tapi kalau kamu percaya, gelinding, tahu-tahu, loh kok bisa sampai. Loh. Ini saya alami. Nah, saya waktu hari Jumat ada di sini kaget saya. Tuhan berkata begini. Kamu ngalami apa? Lah orang kok segini banyaknya? Wong gedung saat ini kok penuh di sana. Iya toh? Kan 2 kali ini lebih, 3 kalian. Nah, lalu Tuhan bilang, kamu kan sudah berapa tahun yang lalu dinubuatkan. Aku sudah beritahukan kepada hamba-hambaku. Apa? Aku bilang gitu. Sebelum engkau pulang, engkau pasti mengadakan dan membawa orang-orang itu menghadap kepadaku. Dan yang saya lebih kagetnya apa? Pada waktu itu dikatakan Pak Yusa sebelum pulang dia akan mengadakan KKR. Lalu apa? Dan anaknya semua hadir, turut melakukan melayani KKR itu. Loh, lah waktu saya noleh kan ada Agung, ada dulu Agung belum masuk deh. Tapi kaget saya loh. Iin, Denny, Semi, ada Agung lagi, komplit. Tuhan bilang, ngerti? Ya. Berarti ini kegenapan bahwa waktu saya itu sudah tinggal sedikit. Itu cara Tuhan ngomong itu tidak seperti yang kamu kepengen gitu loh. Mbok Tuhan, aku dek meh mati, mbok kasih tahu no. Ya dah. Dikasih tahu ketakutan ya mati-mati malah. Karena apa saudara, kita itu tidak kenal Tuhan. Caranya Tuhan tuh tidak bisa direncanakan, dipikirin, dianu itu, tidak bisa. Tahu-tahu saya di sini tadi Tuhan bilang, lihat kananmu. Lihat apa? Anak kecil-kecil itu. Aku mengasihi mereka. Seumur hidup saya itu pelayanan tidak pernah ada anak-anak kecil lalu kon marani numpangi tangan ngono. Nah, nanti kalau sudah gitu semua sing di anak cilik sodor-sodori lho. Ya, aku itu pun saya tumpangi tangan tek. Nanti sudah sampai waktunya dia bilang selesai. Ya ora peduli aku ono sing ketinggalan pokoke ben. Sebabnya tidak bisa dipikirkan. Itu Tuhan. Coba baca di dalam Mazmur.
Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi, perhatikan, selagi engkau dapat ditemui. Loh, padahal Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa di sini ditulis selagi engkau dapat ditemui? Jadi Tuhan itu ada waktu-waktu nih sadet sanyet. Ada waktu nih sadet sanyet enggak? Ada toh? Ngerti enggak? Justru waktu yang sadet sanyet itu yang menentukan luar biasa. Karena apa? Bawahnya baca. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Lalu kapan, bagaimana kita bisa mendapatkan waktunya Tuhan dapat ditemui? Banyak orang lalu bilang apa? Tuhan dapat ditemui itu koneksi be sahabat-sahabati. Ya toh? Sehingga kamu banyak kali mencari hamba-hamba Tuhan yang dekat sama Tuhan. Tolong dong Pak, tanyain. Tolong dong Pak, doain. Betul enggak? Salah. Rugi. Sebab saya alami sendiri. Waktu masih pacaran sama istri saya, lalu minta karunia lidah. Doain dong Pak, doain dong Pak. Aku ya turut-turut. Lalu istri saya bilang, ayo minta karunia lidah. Apa itu karunia lidah? Aku bilang, aku orang GKI, dia orang Pantai Kosta. Dia sudah ngerti, aku orang ngerti. Ya, aku ya wong pacar, sedang namanya seneng, nurut wae lah. Karena belum jadi istri, coba dari istri, nurut saya lah. Kalau pacaran, ya wes, ya nurut. Waktu doakan ini hamba-hamba Tuhan dari luar negeri itu, doain, ngomong, kok mereka dapat? Lalu saya bilang, loh, kalau mereka dapat aku kok enggak? Kurang percaya mungkin, sampai duyak-duyak aku ya percaya. Tapi malah, wah gue kurang percaya. Setelah dia bilang, mungkin kamu kurang percaya, genten aku ingat, lho lah gue diri urung tok toh. Lah aku piye aku mino? Gue ya kurang percaya, gue wong Pantai Kosta kok. Ora percaya. Loh, aku percaya. Lah ya lah kok ora entuk. Lah aku sing meneh sing wong pakai akale kakean lah ngono. Saudara tahu, itu terjadi dari puluhan tahun. Tidak dapat aku. Karena apa? Karena itu pikiran ini yang membatasi. Sehingga pada waktu tahun 71 itu sudah kawin, anaknya sudah 3. Cuma Tuhan ngomong gini, bisa. Ada apa Tuhan? Kowe kok gak kepengen karunia bahasa lidah itu kenapa? Lah aku langsung jawabnya gini, lah gopo? Wong bahasa lidah ora ngerti maksudnya kaya wong edan. Ngomong dewek ngromyang dewek tapi tanyai kowe ngomong apa? Gak tahu. Nah, ya piye aku ngono. Tuhan lalu bilang gini saudara, itu perlu. Loh, perlu. Loh, kalau perlu ya minta dong. Loh, saya cuma begitu. Lalu Tuhan bilang, ayo sana masuk, doa puasa sama istrimu. Loh, ada sih numpangin tangan, tidak ada. Sebabnya apa? Wong model aku tidak dipaksa, tidak bisa. Waktu itu dipaksa semian. Tuhan datang numpangin tangan, disetrum, numpangin, lucu toh. Mbok karunia lidah, cuma Tuhan ngomong begini,
Ini tak kasihin, beres toh? Ora, disetrum dulu dari sini. Aku bilang, melek aku. Aduh apa ini? Apa ono kabel sing copot? Ora ono, tapi kok setrumnya jalan terus. Sampai di lidah, ini mengap. Aku bilang, iki piye? Apa iki stroke aku? Bareng gigiku baunya ditutup buka tutup cetak aku ini rontok ini. Lo iki apa Tuhan lo, saudara tahu sampai di situ. Lalu Tuhan bilang, karunia lidah aku berikan, keluar blok. Lo iki apa? Oh iki karunia lidah itu model gini. Lah kok suaranya kayak bahasa Jepang rontok kata tok kasar kayak gini aku minum. Lah wong kowe memang kasar kok. Ya dikei kasar loh. Tuhan luar biasanya di situ, saudara tahu. Tapi bukan berarti orang kasar Tuhan tidak senang, belum tentu. Loh, ya toh. Orang sing halus belum tentu Tuhan ini seneng. Tapi harusnya dua-dua itu tetap disenangi Tuhan. Contohnya saya sama istri saya, aku baca DPR, ya dah, perek halus, dipencet ya nurut, digawa mono mau ini mau gitu. Tapi disayang Tuhan, aku baca, tidak mau ditekuk sama. Tapi demikian dipanasi dengan firman, leleh, mentang-mentang mau. Saudara tahu Tuhan luar biasa sayangnya. Nah, demikian juga saudara, firman Tuhan berkata, bagaimana supaya kamu tahu timingnya yang pas itu loh. Bahasa anune itu keren itu apa? Momentum. Ini dia pinter itu. Kayak anak gede lumayan pinter. Jadi asal ngajari bapake. Jadi momentumnya itu loh. Lah, bagaimana supaya saudara bisa selalu itu tepat? Firman Tuhan berkata, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Jadi pada saat kamu berdoa, udah ada apa-apa, jangan bosan, jangan ragu-ragu. Karena momennya belum pas. Nantiin aja, peduli amat. Kayak tadi malam saya mau bawa firman Tuhan ini, saya jam 9 sampai rumah terus tidur, baca Alkitab, doa, tidur. Jam 1 dibangunin Tuhan. Bangun sembahyang. Sembahyang saya bilang, Tuhan, engkau itu mau pesen apa hari ini? Pagi ini, bukan hari ini. Pagi, engkau sore urung ngerti ya, apa? Pagi ini. Tuhan bilang, ndak. Sembahyang sajam. Orang ngantuk lu. Ndak ngomong sekejap. Ndak ngomong. Ya wis, wong wis sajam, rasane wis aku muni. Ora ngomong ya wis, gak apa-apa, tidur meneh blet. Tidur sambil ngomong, aku mau tidur Tuhan, kowe meh ngomong apa? Nek urung ngomong ya wis, turu set. 3:30 dibangunin. Bangun lagi 3:30. Bayang. Loh, tahu-tahu agak sembahyang sebentar, Tuhan bilang gini. Kowe tahu hari ini aku mau berbuat apa buat anak-anakku di tempat ini. Wah, gitu ya ndak gini, jangan kamu pikir terus, wah Pak Yusa ya enak, ngomongnya terang jelas gamblang. Ndak, munculnya itu halus gitu, halus, ndak ngomong tapi ngerti. Urung ngrasai dak ngerti. Lah wong ora ngomong kok iso ngerti piye, Pak? Lho ya toh. Makanya aku bilang, hidup dengan Tuhan tuh aku gak bisa jelaske. Mungkin Agung mbein pinter, tapi aku ora.
Aku cuma bisa ngomongke, tapi kamu pasti ngerti. Biarpun ora jelas. Sebabnya Tuhan tuh selalu ngasih kertas be aku gini. Nih kertas. Terus ballpoint-nya turun dari surga. Kertasnya juga turun. Sak folio. Linding. Lah wong kertas dari surga itu langit loh. Dari atas. Sampai di depan saya, sampai dari permulaan tangannya Tuhan. Itu ukurannya sama. Ayo mana ada pesawat loh sini di Boeing aja kalau di angkasa ketok cilik yo. Ya dah. Kamu di sini yang ujung di sana ketok kepalanya jadi peot cilik-cilik. Ini kertas itu dari surga sana itu sampai di depan saya ukurannya sama, sak folio. Kliang-kliang aku bilang loh, nah, itu apa kertas apa sih Tuhan? Kertas folio. Terus sampai gini plek, jatuhnya di sini juga ndak tak ambil, ndak tak dijatuh di sana, ndak persis kliung, plek. Tak ambil kertas kotong ini kok. Ballpoint ini turun, ting. Pluk. Terus Tuhan bilang, gambar apa? Gambar, lu ngaku ini sekolah gambarnya selalu untuk papat kok Tuhan. Kau bukan gambar apa? Ya sasukamu. Ya tak gambar lah, gambar gajah, gambar pohon, rumah, matahari, terus awan sing leong-leong ngono. Penuh. Waktu sudah tak lihat, lalu Tuhan bilang gini, kowe gambar apa? Gambar macam-macam. Ya ana gajah, ana pohon, ana omah. Lah wong gajah kok mbek pohon, mbek awan, mbek anu ini apa? Lah ya lah kowe mbokon gambar ya tak gambar, mbokon menuhi tak penuhi. Lah tapi nek iso ora ana jundrungane ngene iki piye aku? Nah, kowe ngerti? Itu kamu. Kowe itu memang ra iso apa-apa. Lah ya memang serti ra iso apa-apa, lah kok mbokon gambar. Lalu Tuhan bilang, makane nurut, yang penting itu apa? Itu nurut. Ya wis nurut. Lalu Tuhan bilang letain. Pandeng. Disinari saudara dari surga. Garis-garis model gajah diuraikan. Dibentuk jadi kota yang indah luar biasa. Sampai aku melotot. Loh, lah wong aru oret-oretan kok jadi kota yang indah. Ngerti kowe? Ya. Dari sini, dari jadi Taman Firdaus. Dari sini, abstrak. Lalu Tuhan berkata, itu kamu. Kowe nek khotbah, itu aku meh khotbah KKR loh. Kowe nek khotbah ngomong wae. Omonganmu ora karo-karuan ben. Cara Jawa, cara Indonesia ya toh. Engko aku sing memberi pengertian kepada pribadi demi pribadi. Kalau aku terangi dengan cahaya Roh Kudus, mereka akan dapat sendiri-sendiri. Ngerti saudara? Itu Tuhan. Sehingga pada waktu orang-orang ini merasa, Pak aku diberkati, Pak aku dapat ini, Pak aku dapat ini. Aku bisa bangga enggak? Enggak bisa. Terus aku malah ketawa. Ketawanya bukan ngetawai bangga, luar biasa. Tapi ngetawai diriku dewek. Ngetawai ini gini, ora kowe to sing ngerjakno to. Wong kowe ngoret-ngoret tok, dhek kok iso dadi kaya ngono ku piye? Aku ya bingung kok. Ngerti saudara? Itu Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hanya melakukan bagian saudara, baca firman, berdoa, orang ngerti tidak apa-apa.
Punya kelemahan enggak apa-apa, jalani saja. Nanti momennya datang, Tuhan ini datang, itu luar biasa. Sekali, tapi akibatnya luar biasa. Ngerti saudara? Nah, jadi Tuhan itu mau supaya kamu melakukan bagianmu, tapi bukan dengan caramu, dengan pikiranmu, dengan usahamu, dengan kekuatanmu. Tidak. Tapi lakukan dengan hati yang merindukan Dia. Nah, 3:30 tadi bangun, terus sembahyang. Akhirnya Tuhan ngomong jam 1 sampai jam 2, enggak ngomong sekecap. Jam 3:30 akhir sembahyang 10 menit Tuhan ini sudah ngomong, aku mau beri anak-anakku hari ini. Apa? Perlengkapan perwira. Wah, kaget aku. Apa itu perlengkapan perwira? Kamu baca di dalam Galatia, siapa ya? Yang perlengkapan pedang roh, sabuk, perisai, itu loh mana? Efesus. Oh ya, Efesus. Loh, aku tuh hafal, tapi dia bawakan ini ayat segini, tidak bisa. Dek pokok ayat-ayat tanya mbak istriku. Ayatnya siji. Wong dia memang wongnya jelimet. Wah, aku wongnya geblah uyah masa bulu reketek cepet. Nah, makanya dikasih istri sing teliti jelimet. Ya dah, itu luar biasanya di situ. Nanti dibentuk dua-dua. Contoh nih, dia ini wongnya kan rapi, semua nih kembang, sampai tempat tidur ya kembang, sampai aku bilang, yang kembangnya ini kok samnya kayak yang. Lalu tempat tidur kalau saya sudah bangun tuh rapi, lah aku wongnya gak bisa. Engko sedelok 10 menit baliknya dari tempat tidur, ting tung, baca koran di tempat tidur, nulis di tempat tidur, mangan di tempat tidur. Amburadul toh. Akhirnya lama-lama dia karena tempat tidur itu kan 20 kali ngersi ini. Lama-lama dibilang, wis lah yang tak jarke wae ya tempatmu begitu. Terus aku bilang, itu baik. Jadi sing terlalu rapi dibuat agak amburadul. Tapi sing amburadul diajar rapi, itu Tuhan. Ngerti saudara? Sebab dia mau supaya saudara tidak menghakimi orang lain, tidak menilai orang lain, tapi mau mengerti orang lain. Ngerti tidak? Makanya itulah perlengkapan ini, perwira ini yang penting. Saya baru tahu tadi pagi. Jadi jangan kira kalau saya bawa firman terus saya dapat terus, wih Pak Yu saya enak. Sama mbak kamu, aku ya dapetnya baru. Nah, maksudnya dapetnya itu bukan dapetnya perlengkapan itu baru dapat. Nggak, salah. Baru ngerti kalau itu tuh perlengkapan perwira. Lalu aku bilang, apa sih Tuhan perlengkapan perwira? Lah kowe kan wis duwe. Lah aku ndak ngerti kok. Ndak aku duwe. Lah ya kowe iku memang ngono, ngalami duwe sembarange tapi ora rumangsa duwe. Jadi tidak merasa kalau punya, ndak. Ini nanti khotbah saya ini kalau nanti direkam terus didengerin orang Sunda, orang Jakarta, orang ngerti ini. Ini mesti diterjemahkan. Saya kerap kali diteleponi dikomplain tuh. Dari Irian, dari Amerika, dari Jerman. Pak, kayak khotbah mbok bahasa Indonesia sing apik. Aku muni lho, wong aku memang ora apik kok. Kok campur aduk bahasa apa sih Pak itu? Jawa. Bahasa luar angkasa. Kalau kamu mau ngerti berbahasa lidah, engko kowe iso diterjemahin Tuhan. Dan ternyata benar. Beberapa orang bilang, aku ngerti Pak, orang Amerika loh.
Aku waktu-waktu none Los Angeles itu ada orang Amerika itu dengerin khotbah. Keluar dia bilang gini, wah, ya ngerti, aku ngerti nih, ya aku pokoknya niru no Inggris lah iso. Cuma dia bilang luar biasa, Amerika membutuhkan orang seperti kamu. Kenapa? Sebab kalau kamu khotbah itu tidak seperti hamba-hamba Tuhan Amerika itu ndak. Kenapa? Omonganmu tuh sepotong-sepotong ceplas-ceplos, tapi itu bener kabeh. Lah terus lho, kowe kan ngomong Amerika, aku lagi terjemah, ora aku sih ngomong. Kan jadi kowe kan ngomong Amerika, kok kowe ngerti? Baru sadar, dia bilang gini, heh ya, yang ngasih ngerti saya siapa? Loh, kowe khotbah aku ngerti itu. Lah, kowe ngerti sapa? Gak ngerti. Roh Kudus. Makanya dia ada orang khotbah itu kowe sembayang. Oh yo. Kowe balik meneh. Wah, aku sebab saya ngalami ngerti sapa? Gak ngerti. Roh Kudus. Makanya dia ada orang khotbah itu kowe sembayang. Oh yo. Kowe balik meneh. Wah, aku